Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Setiap kali dia melihat berita tentang pria ini, itu semua tentang investasi dan orang terkaya di dunia. Namun, Bianca tidak pernah berharap bahwa dia akan bergaul dengannya. Sementara Bianca masih linglung, dia sudah tiba di tujuannya. Setelah turun dari mobil, Bianca menarik napas dalam-dalam, meregangkan otot-otot wajahnya, dan tersenyum sendiri. Hal-hal yang terjadi di stasiun televisi hari ini, dan masalah dia bertemu dengan pemimpin Sandiga Group, Irfan Sanjaya atau lebih dikenal Randy Sanjaya, Bianca akan menyembunyikannya dengan baik dan mulai bekerja dengan serius besok. Sekarang Bianca memiliki awal yang baru dalam pekerjaannya. Dia akan bekerja lebih keras, mendesain lebih baik, dan menempatkan dirinya di podium yang lebih tinggi. Sesampainya di rumah, ia mencium bau harum makanan. Ketika ayahnya melihatnya kembali, dia menatapnya dengan mata penuh perhatian dan berkata dengan cemas, "Bianca, kemana kamu pergi setelah meninggalkan stasiun televisi? Kamu adalah orang asing di Jakarta, ayah sangat mengkhawatirkanmu." "Ayah, aku hanya pergi jalan-jalan. Jika aku ingin tinggal di kota ini, aku harus mengenalnya terlebih dahulu." Bianca mengganti sepatunya dan berjalan di depan ayahnya. "Aku bukan anak kecil lagi. Ayah, jangan khawatir." Septian Bramasta menghela nafas dan berkata, "Setelah kamu sakit, kamu terus melupakan banyak hal. Aku hanya khawatir kamu akan hilang dan ayah tidak akan dapat menemukanmu lagi." "Ayah." Bianca tiba-tiba tidak dapat berbicara. Ayahnya sudah sangat tua, dia harus merawat ayahnya, tetapi dia malah membuatnya khawatir. Ayahnya akan memberitahunya beberapa kali untuk mengingat makan dan pulang tepat waktu. Jika dia terlambat, ayahnya akan keluar untuk menjemputnya. Selama 2 atau 3 tahun terakhir, setiap hari selalu seperti ini. Rambut ayahnya sudah memutih, tapi dia mengkhawatirkannya seperti anak kecil. Ayahnya berbalik dan memberikan obat di atas meja padanya, lalu membawakan segelas air untuknya. "Minum obatnya dulu, baru kita bisa makan nanti." Bianca mengambil obat dan secangkir air dan meminumnya dalam sekali teguk. Bianca tersenyum pada ayahnya dan berkata, "Ayah, jangan khawatir tentang aku minum obat di masa depan. Aku akan ingat untuk minum obat sesuai aturan." Ayahnya mengusap kepalanya dan berkata, "Anak bodoh, aku ayahmu. Bagaimana aku tidak mengkhawatirkanmu?" Bianca tersenyum. Sangat menyenangkan memiliki ayah yang merawatnya dengan sangat baik. Malam di kota Jakarta terang benderang, dan deskripsi kota tanpa malam ditampilkan secara ekstrim. Randy berdiri di balkon dan melihat lampu di luar. Dia merokok satu demi satu tanpa berhenti sejenak. Meskipun Randy tidak pernah merokok di depan Putri sebelumnya, dia diam-diam berhenti merokok setelah mengetahui bahwa Putri sedang hamil. Demikian pula, 3 tahun lalu, karena Putri tiba-tiba menghilang dari sisinya, Randy menjadi tergila-gila dengan bau tembakau. Seolah-olah dia menggunakan cara ini untuk mematikan sarafnya, tetap Randy tidak pernah merokok di depan putri kecilnya. Malam ini, Randy sudah mengisap sebungkus rokok, tetapi dia masih tidak bisa menekan kegelisahan di hatinya. Dia dan Putri berada di kota yang sama. Meskipun mereka sangat dekat satu sama lain, mereka tampak terpisah ribuan mil, dipisahkan oleh gunungan pedang dan lautan api, sehingga mustahil baginya untuk mencapai sisinya. "Bos Randy, ini informasi yang Anda inginkan," Rizal bergegas.
menyerahkan dokumen yang sudah disiapkan kepada Randy dengan kedua tangan, dan dengan bijaksana mundur 2 langkah untuk membuka jarak di antara keduanya. Randy membuang rokok di tangannya dan dengan cepat membuka folder itu. Dengan setiap halaman yang dia balik, ekspresi Randy menjadi semakin cemberut, seolah-olah dia sedang melihat musuh. Rizal berdiri di depan Randy. Melihat ekspresi Randy, Rizal merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Setelah mencari selama 3 tahun dan tidak menemukan petunjuk sama sekali, ketika harapan di hati mereka semakin jauh, orang yang telah mereka cari selama 3 tahun tiba-tiba muncul. Itu muncul begitu tiba-tiba, tanpa peringatan. Selanjutnya, dari informasi yang dia kumpulkan hari ini, jelas bahwa seseorang sedang bermain kucing dan tikus dengan mereka. Dalam permainan ini, pihak lain adalah kucing, dan pihak lain memperlakukan mereka seperti tikus. Randy tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Rizal tidak bisa menunggu perintah dan tidak bisa tidak bertanya, "Bos Randy, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Randy melemparkan dokumen di tangannya dan berkata dengan dingin, "Untuk sementara tidak perlu melakukan apa-apa." Randy selalu teliti dengan pikirannya, dan setelah melihat informasinya, Randy dengan cepat menganalisis sebab dan akibat dari masalah ini. 3 tahun lalu, Randy juga curiga. Namun, karena tidak menemukan bukti nyata, Randy tidak berani mengambil kesimpulan karena tidak ingin salah menuduh keluarganya yang paling dipercaya. 3 tahun lalu, api yang membakar studio Lily, dan kecelakaan mobil yang terjadi pada Putri, semua adalah rencana seseorang. Itu adalah ilusi untuk membakar Putri sebelum Randy kembali ke Jakarta. Selain kakeknya yang paling dicintai, tidak ada orang lain yang bisa dipikirkan Randy untuk melakukan semua ini dengan sempurna. Namun, ada satu hal yang Randy tidak mengerti. Hal itu disebabkan oleh kakeknya. Bagaimana Putri bisa jatuh ke tangan Septian Bramasta? Bagaimana Putri bisa melupakan semua tentang masa lalunya? Rahasia apa yang dimiliki kakeknya dan Septian Bramasta yang tidak diketahui dirinya? Apa yang sebenarnya mereka lakukan pada Putri? Memikirkan hal ini, Randy menghirup udara dingin. Jari-jarinya mengepal begitu erat hingga memutih. Gelombang sakit hati menyerangnya. Tapi saat ini, tidak ada waktu baginya untuk merasakan sakit di hatinya. Ada hal-hal yang lebih penting yang menunggunya untuk dilakukan. Septian Bramasta telah menyembunyikan Putri selama 3 tahun. Jika dia membawa Putri kembali ke Jakarta saat ini dan membiarkannya muncul di depannya, dia pasti punya alasan untuk percaya bahwa Septian Bramasta ingin menggunakan Putri untuk mendapatkan sesuatu darinya. Putri melupakan semua yang telah terjadi di masa lalu, jadi Septian Bramasta meraih kelemahan Putri dan memaksanya untuk mengakui dia sebagai ayahnya. Dalam hati Putri, Randy hanyalah orang asing baginya. Septian Bramasta adalah orang yang paling Putri percayai. Oleh karena itu, Randy tidak bisa melakukan apapun pada Septian Bramasta, juga tidak bisa dengan paksa membawa Putri kembali dari sisi ayahnya, Septian Bramasta. Sekarang, dia harus memikirkan cara untuk membuat Putri mengingat masa lalu. Randy harus tahu tujuan sebenarnya Septian Bramasta melakukan ini untuk memastikan bahwa Putri tidak akan dirugikan dan rela kembali ke sisinya. Septian Bramasta tidak terkejut bahwa Putri dan Randy akan bertemu satu sama lain, karena semua yang terjadi hari ini telah diatur olehnya dengan susah payah. Dia mengetahui bahwa Randy akan tampil di acara TV hari ini, jadi dia mencoba membuat Putri menjadi acara TV. Selama mereka berada di tempat yang sama pada hari yang sama, mereka akan memiliki peluang bagus untuk bertemu satu sama lain. Hari ini, Septian Bramasta telah menunggu di luar stasiun televisi. Dia melihat Randy mengejar Putri dengan matanya sendiri, melihat Randy pergi bersama Putri dan tahu bahwa mereka mengalami kecelakaan lift bersama. Awalnya, Septian Bramasta masih agak khawatir bahwa sesuatu mungkin terjadi pada rencananya, tetapi ketika dia melihat ekspresi Putri malam itu, semua kekhawatirannya menghilang.
Selama putri tidak bisa mengingat kenangan masa lalunya, maka dia akan menjadi senjata ampuh di tangannya. Bahkan jika Randy mengetahui bahwa dia berada di Jakarta, dia tidak akan berani melawannya. Pada saat ini, Septian Bramasta juga berdiri di dekat jendela memandangi bulan sabit di langit. Seolah-olah dia melihat bayangan seseorang di bulan dan mendengar suara yang penuh dengan penghinaan. Keluarga Bramasta dari beberapa dekade yang lalu terkenal, tetapi keluarga Bramasta saat ini hanyalah keluarga miskin. Dengan kemampuan Septian Bramasta, dia tidak akan pernah bisa membuat keluarga Bramasta kembali seperti semula. Kemampuan Septian Bramasta mengulangi kalimat ini lagi dan lagi. Septian ingin mengandalkan kemampuannya untuk menciptakan keluarga Bramasta yang mulia. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa keluarga Bramasta adalah keluarga terkenal yang sebenarnya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.